Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Abdau, NPM 090 dari Pemasaran 5A1 akan mempresentasikan mengenai manajemen strategi di PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. Peran penting pemasaran. Satu, konsep inti pemasaran terdiri dari kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Produk meliputi barang, jasa, dan gagasan, nilai, biaya, dan kepuasan, pertukaran dan transaksi, hubungan dan jaringan, pasar, pemasar, dan calon pembeli. Manajemen pemasaran. Menurut 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 Philip dan Keller dalam Priansa, manajemen pemasaran merupakan seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan meraih, mempertahankan serta menumbuhkan konsumen baru dengan menciptakan, menghantarkan serta mengkomunikasikan nilai konsumen yang unggul. Orientasi pasar terhadap pelanggan. Orientasi pasar menurut Octavia yang dikemukakan pada tahun 2012 merupakan budaya untuk melengkapi nilai konsumen serta proses yang terus-menerus dilakukan untuk mendapatkan nilai tertinggi bagi pembeli, konsumen, hingga pelanggan. Tiga komponen orientasi pasar tersebut menjadi penting oleh perusahaan karena ada nilai-nilai yang dibangun perusahaan untuk memberikan hasil serta kepuasan untuk pelanggan, yaitu satu, orientasi pelanggan, dua, orientasi pesaing, tiga, orientasi antar fungsi. Empat, orientasi perusahaan terhadap pasar. Orientasi perusahaan terhadap pasar adalah pendekatan atau fokus utama suatu perusahaan terhadap bagaimana mereka berinteraksi dengan pasar dan pelanggan mereka. Beberapa orientasi pasar yang umum meliputi satu, pasar berorientasi pelanggan, dua, pasar berorientasi produk, tiga, pasar berorientasi penjualan, empat, pasar berorientasi produksi, lima, pasar berorientasi pesaing. Orientasi perusahaan terhadap pasar memiliki beberapa keunggulan penting, di antaranya satu, kepuasan pelanggan yang lebih tinggi, dua, peningkatan penjualan dan pendapatan, tiga, inovasi yang lebih baik, empat, loyalitas pelanggan, lima, pengurangan risiko, enam, keunggulan kompetitif, tujuh, reputasi yang baik. Perencanaan strategis. Strategi korporasi, pengertiannya yaitu rencana komprehensif yang digunakan oleh perusahaan untuk mengarahkan semua operasi bisnisnya menuju pencapaian jangka panjang. Jenis-jenis, satu, strategi pertumbuhan, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memperluas ukuran perusahaan, pangsa pasar, atau cakupan produk. Beberapa strategi yang diambil, yaitu konsentrasi, integrasi vertikal mundur, integrasi horizontal, dan diversifikasi. Strategi kestabilan, yaitu aktivitas mempertahankan operasi bisnis yang ada tanpa melakukan perubahan yang signifikan. Tiga, strategi pembaruan, meliputi retrenchment strategi dan turnaround strategi. Cara menjalankan strategi korporasi. Satu, mempersiapkan karyawan. Dua, merancang dan menyempurnakan proses bisnis. Tiga, mengutamakan pelayanan pelanggan. Unit bisnis strategi. Artinya, yaitu usaha yang berfokus pada penjualan produk atau jasa dan pasar potensial. Identifikasi unit bisnis meliputi kelompok pelanggan, kebutuhan pelanggan, dan teknologi. Menetapkan misi perusahaan. Penjelasannya yaitu organisasi didirikan untuk mencapai tujuan, misi dapat berubah seiring dengan perkembangan waktu dengan memanfaatkan peluang baru dan merespon kondisi pasar yang baru. Kriteria misi korporasi yang baik. Satu, fokus dengan jumlah tujuan yang terbatas. Dua, menekankan kebijakan dan nilai perusahaan. Tiga, mengidentifikasi. Tiga, mendefinisikan bidang kompetitif utama. Empat, mengambil pandangan jangka panjang. Lima, mudah diingat dan mempunyai arti. Perencanaan strategi bisnis. Definisinya yaitu suatu penetapan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai sebuah kegiatan manajemen organisasi yang dipakai untuk menentukan prioritas, fokus energi, dan sumber daya, serta memperkuat kinerja karyawan. Langkah-langkah proses perencanaan strategi. Satu, tentukan posisi strategi Anda. Dua, prioritas tujuan Anda. Tiga, satu, tentukan posisi strategi Anda. Dua, prioritas tujuan Anda. Tiga, kembangkan rencana. Empat, jalankan dan kelola rencana tersebut. Lima, tinjau dan revisi rencana tersebut. Menetapkan misi bisnis. Langkah-langkah penting untuk merumuskan visi dan tujuan perusahaan, menggambarkan tujuan utama atau alasan eksistensi perusahaan, serta nilai-nilai yang mendorong operasionalnya. Langkah-langkah menetapkan bisnis, di antaranya yaitu satu, memahami identitas perusahaan, dua, mempertimbangkan tujuan jangka panjang, tiga, mempertimbangkan dampak pada stakeholder, empat, mendefinisikan nilai inti, lima, menulis pernyataan misi. Lingkungan pemasaran. Proses pemasaran yaitu salah satu unsur penting dalam suatu proses pemasaran adalah lingkungan.
Karena untuk memaksimalkan suatu aktivitas, lingkungan akan menjadi faktor yang sangat berpengaruh. Proses ialah kegiatan yang menunjukkan bagaimana pelayanan yang diberikan perusahaan kepada para pelanggan. Proses merupakan seluruh aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dalam menciptakan, memperkenalkan, dan menjual produk yang dimilikinya kepada calon konsumen. Hakikat dan isi rencana pemasaran: satu, strategi pemasaran; dua, branding; tiga, variasi dan kemasan produk; empat, iklan; lima, memilih pasar; enam, memilih produk; tujuh, memilih distribusi; delapan, memilih promosi; sembilan, memilih produk. Para pelaku lingkungan mikro: satu, manajemen perusahaan; dua, karyawan; tiga, tim produksi; empat, tim penjualan; lima, tim administrasi; enam, pelanggan. Para pelaku lingkungan makro: lingkungan makro adalah seperangkat faktor dan kekuatan eksternal yang tidak dikendalikan oleh perusahaan yang mempengaruhi perkembangannya. Pasar dan perilaku konsumen. Pengertian pasar. Menurut Ikhwan Abidin Asri dalam Ummu Sholihah, pasar adalah sebuah mekanisme yang dapat mempertemukan pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi atas barang dan jasa serta proses penentuan harga. Model perilaku konsumen meliputi: satu, melihat kualitas produk; dua, harga; tiga, kemudahan akses; empat, brand awareness; lima, perilaku konsumen; enam, gaya hidup. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen: satu, faktor kebudayaan; dua, faktor sosial; tiga, faktor pribadi; empat, faktor psikologis. Tahap-tahap keputusan pembelian: satu, pengenalan masalah; dua, pencarian informasi; tiga, evaluasi alternatif; empat, keputusan pembelian; lima, tahap evaluasi. Persepsi konsumen setelah melakukan pembelian. Menurut Suryani, mengemukakan bahwa suatu proses persepsi akan diawali oleh suatu stimuli yang mengenai indera kita. Stimuli ini akan mengenai organ yang disebut sebagai sensori reseptor atau organ manusia yang menerima input stimuli atau indera. Adanya stimulus yang mengenai sensori reseptor ini mengakibatkan individu merespon dengan memberi gambaran atau pandangan hingga membentuk sebuah persepsi akan sesuatu, atau dapat berupa produk, barang, ataupun jasa. Stimuli-stimuli tersebut dapat berupa informasi yang merupakan segala sesuatu yang masuk serta menciptakan sensasi bagi seseorang. Oleh karena itu, terciptanya persepsi konsumen dipengaruhi oleh stimulus yang diterima panca indera. Stimulus ini pada akhirnya mempengaruhi persepsi serta tanggapan individu. Contoh stimuli yang sering digunakan oleh marketer dapat berupa rasa produk, aroma, suara, kemasan merek, dan iklan. Pasar bisnis. Pasar bisnis dan pesaing. Identifikasi para pesaing. Kita dapat mempelajari persaingan dari sudut pandang industri dan pasar. Industri adalah suatu kelompok perusahaan yang menawarkan produk atau kelas produk yang merupakan pengganti erat satu sama lain. Pemasaran mengklasifikasikan industri menurut: satu, jumlah penjual; dua, tingkat diferensiasi produk; tiga, kehadiran atau ketiadaan penghalang untuk masuk, mobilitas, dan penghalang untuk keluar; empat, struktur biaya; lima, tingkat integrasi vertikal; enam, tingkat globalisasi. Sedangkan dari sudut pandang pasar, persaingan terbagi menjadi empat tingkatan, yaitu satu, satu, pesaing merek; dua, pesaing industri; tiga, pesaing bentuk; empat, persaingan umum. Identifikasi strategi pesaing. Kita kita bisa mendapatkan masukan selanjutnya dengan mengklasifikasikan perusahaan berdasarkan peran yang mereka mainkan dalam pasar sasaran, diantaranya pemimpin pasar, strategi penantang pasar, strategi pengikut pasar, dan strategi penceruk pasar. Menentukan sasaran pesaing. Asumsi awal yang berguna adalah bahwa pesaing akan berusaha keras memaksimalkan labanya dan akan memilih tindakan yang sesuai dengan itu. Asumsi lainnya adalah bahwa tiap-tiap pesaing mempunyai peran sasaran dengan bobot yang berbeda-beda. Sebagai contoh, pesaing yang mengejar keunggulan biaya rendah akan bereaksi jauh lebih keras daripada akan bereaksi jauh lebih keras terhadap terobosan proses produksi oleh perusahaan lain ketimbang terhadap peningkatan kegiatan periklanan perusahaan yang sama. Sasaran seorang pesaing antara lain dibentuk oleh banyak hal, termasuk besarnya perusahaan, sejarahnya, manajemen saat ini, serta situasi ekonomi. Memperkenalkan pola para pesaing. Di bawah ini adalah beberapa profil reaksi yang umum dijumpai di antara pesaing, antara lain yaitu: satu, pesaing lamban; dua, pesaing yang selektif; tiga, pesaing harimau; empat, pesaing sitokastik. Memperkirakan kekuatan dan kelemahan para pesaing. Dalam mencari kelemahan pesaing, kita perlu mencoba mengidentifikasi setiap asumsi yang mereka buat mengenai bisnis dan pasar mereka yang tidak lagi sahih.
Beberapa perusahaan yakin bahwa mereka menghasilkan mutu yang terbaik dalam industri, padahal ini tidak lagi benar. Banyak perusahaan yang menjadi korban dari pepatah konvensional seperti pelanggan lebih menyukai perusahaan yang menyediakan lini yang lengkap. Armada Wiraniaga merupakan satu-satunya alat pemasaran yang penting. Pelanggan lebih menghargai pelayanan daripada harga. Jika kita mengetahui bahwa pesaing beroperasi berdasarkan asumsi pokok yang keliru, kita dapat memanfaatkannya. Pesaing yang akan diserang dan dihindari. Untuk memutuskan pesaing mana yang akan diserang dapat menyelenggarakan analisis nilai pelanggan. Analisis nilai pelanggan dapat menyingkapkan kekuatan dan kelemahan perusahaan relatif terhadap berbagai pesaing. Perusahaan dapat memusatkan serangannya terhadap satu atau beberapa kelompok pesaing. Setelah melakukan analisis nilai pelanggannya, barulah perusahaan dapat memusatkan serangannya pada salah satu kelas pesaing tersebut. Setelah melakukan analisis nilai pelanggannya, barulah perusahaan dapat memusatkan serangannya pada salah satu kelas pesaing berikut. Pesaing kuat dan lemah, pesaing dekat dan jauh, pesaing yang baik, dan pesaing yang buruk. Keadaan persaingan dalam suatu industri tergantung pada 5 kekuatan persaingan pokok, yaitu ancaman masuknya pendatang baru, kekuatan tawar-menawar pembeli, kekuatan tawar-menawar pemasok, produk substitusi yang layak diperhatikan, 5 banyak pesaing. Keadaan persaingan dalam suatu lingkungan operasional meliputi posisi kompetitif, profil pelanggan, pemasok, kreditor, dan sumber daya manusia. Segmentasi pasar. Pengertian segmentasi pasar yaitu segmentasi adalah proses memecahkan kelompok pembeli heterogen menjadi kelompok pembeli homogen yang kecil, yaitu dengan karakteristik atau kebutuhan membeli yang relatif serupa. Prosedur segmentasi meliputi tahap survei, tahap analisis, dan tahap pembentukan. Dasar segmentasi pasar konsumen meliputi segmentasi demografis, segmentasi psikografis, segmentasi perilaku, dan segmentasi multi atribut. Jenis-jenis target pasar yaitu mass market, yaitu jenis target pasar yang artinya semua orang, broad market atau differentiated market, yaitu jenis target pasar yang lebih spesifik. Tiga, niche market, yaitu jenis target pasar yang lebih sempit karena terkait dengan karakteristik konsumen yang khusus. Cara menentukan target pasar dengan tepat. Satu, mulai dengan riset pasar. Dua, pahami keunggulan produk. Tiga, lakukan segmentasi pasarnya. Segmentasi target pasar meliputi demografis, geografis, psikografis, dan tingkah laku. Sasaran-sasaran strategis di bidang pemasaran yaitu satu, semakin luasnya wilayah geografi pasar yang dilayani. Dua, menguatnya posisi perusahaan dalam persaingan di pasar. Tiga, meningkatnya kepuasan konsumen. Komponen utama dalam strategi pemasaran, pasar sasaran di mana perusahaan akan bersaing dan proporsi nilai untuk entitas pasar yang relevan perusahaan, pelanggan sasarannya, dan kolaboratornya. Strategi melibatkan pemilihan pasar yang terdefinisi dengan baik di mana perusahaan akan bersaing dan menentukan nilai yang ingin diciptakannya di pasar ini. Sedangkan taktik juga disebut bauran pemasaran. Membuat strategi perusahaan menjadi hidup, mereka akan menentukan aspek kunci dari penawaran yang dikembangkan untuk menciptakan nilai di pasar tertentu. Cara menempatkan produk baru secara umum. Satu, riset pasar. Dua, promosi untuk memperkuat brand awareness. Tiga, berikan pelayanan terbaik. Empat, menggunakan sosial media. Lima, kerjasama dengan reseller dan dropship. Daur hidup produk. Konsep daur hidup produk dilansir dari buku manajemen pemasaran karya Marsi Butar-Butar dan kawan-kawan. Siklus hidup produk merupakan tahapan perjalanan produk suatu proses perjalanan hidup suatu produk, mulai dari diperkenalkan kepada pasar hingga pada akhirnya hilang di pasaran. Siklus hidup produk menjadi konsep yang penting dalam kegiatan pemasaran karena dapat memberikan gambaran yang mendalam mengenai dinamika bersaing atau dinamika bersaing suatu produk. Tak hanya itu, perusahaan bisa mengambil langkah perpanjangan umur produk dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas. Tahapan siklus hidup produk meliputi tahap perkenalan, tahap pertumbuhan, tahap kedewasaan, dan tahap kemunduran. Pengelolaan lini produk kemasan dan merek. Secara hierarki produk adalah struktur atau susunan produk yang diorganisasikan berdasarkan tingkat atau tingkatan yang berbeda dalam sebuah perusahaan atau industri. Klasifikasi produk.
yaitu klasifikasi produk adalah istilah pemasaran dan bisnis yang mengkategorikan produk berdasarkan bagaimana dan mengapa konsumen membelinya. Beberapa perbedaan ini dapat mengubah cara perusahaan memasarkan produk mereka dan mempengaruhi aspek penjualan lainnya seperti penetapan harga dan distribusi. Keputusan mengenai lini produk dilihat dari tingkatan produknya meliputi core benefit, basic product, expected expected product, augmented product, dan potensial product. Keputusan mengenai kemasan dan label. Pemberian kemasan pada produk memiliki manfaat. Satu, pemberitahuan informasi yaitu meliputi komposisi, cara penggunaan maupun informasi khusus. Dua, manfaat fungsional meliputi memberi kemudahan, perlindungan dan penyimpanan. Tiga, manfaat perseptual meliputi kemasan bermanfaat untuk menanamkan persepsi di benak konsumen. Kelebihan desain kemasan yang sangat diperhatikan oleh konsumen adalah satu, ukuran dan bentuk dari kemasan. Dua, bahan dari kemasan. Tiga, warna dari kemasan suatu produk. Empat, merek dan label yang terdapat pada kemasan. Penetapan harga. Harga dan penetapan harga merupakan suatu proses yang harus dilakukan perusahaan untuk memberikan nilai suatu produk atau jasa dengan mengkalkulasikan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh keuntungan serta mempertimbangkan faktor yang mempengaruhi permintaan selain harga. Tujuan penetapan harga: satu, berorientasi pada laba. Dua, berorientasi pada citra. Tiga, berorientasi pada volume. Empat, berorientasi pada stabilitas harga. Strategi penetapan harga produk baru ada dua, yaitu skimming pricing dan penetration pricing. Strategi penetapan harga produk yang sudah mapan meliputi mempertahankan harga, menurunkan harga, dan menaikkan harga. Strategi modifikasi harga. Satu, modifikasi pertama adalah harga per wilayah geografis. Modifikasi kedua adalah potongan harga dan imbalan khusus, mencakup potongan. Tiga, modifikasi ketiga berupa harga promosi. Modifikasi keempat adalah harga diskriminatif. Modifikasi kelima berupa menetapkan harga pada pembaruan produk asli yang dilindungi oleh hak paten. Perubahan harga. Perubahan harga adalah perbedaan jumlah rupiah untuk memperoleh barang atau jasa yang sama pada waktu yang berbeda dalam pasar yang sama, atau masukan atau keluaran. Perubahan harga terdiri atas perubahan harga umum, spesifik, dan relatif. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penetapan harga adalah faktor biaya produksi, kondisi perekonomian, elastisitas permintaan, penawaran dan permintaan, persaingan, peraturan pemerintah, tujuan perusahaan, dan lain-lain. Strategi komunikasi dan bauran promosi. Komunikasi yang efektif. Cara mengembangkan keterampilan pengembangan komunikasi yang efektif, yaitu satu, praktikkan keterampilan komunikasi. Dua, mendengarkan aktif. Tiga, pahami audiens. Empat, berkembang dalam berbagai media. Lima, konsisten dalam meningkatkan diri. Enam, menerima dan berikan umpan balik. Analisis bauran promosi. Macam-macam bauran promosi yaitu periklanan, promosi penjualan, public relation, personal selling, dan direct marketing. Mengukur dan menganalisis hasil promosi. Satu, tetapkan tujuan pemasaran yang jelas dan spesifik. Dua, tentukan metrik yang relevan untuk mengukur keberhasilan promosi. Tiga, lakukan pengawasan dan pelaporan terhadap promosi yang dilakukan. Empat, analisis data dengan teliti dan hitung return on investment atau ROI. Lima, gunakan kode promo dan tautan pelacakan untuk memantau efektivitas promosi. Enam, lakukan survei dan umpan balik pelanggan. Pemilihan media promosi yang efektif. Media promosi antara lain yaitu satu, media cetak. Dua, media elektronik. Tiga, radio. Empat, papan iklan. Lima, poster. Pasar global. Siklus hidup produk internasional. Teori siklus hidup produk internasional menurut Raymond Vernon untuk menjelaskan siklus yang dilalui suatu produk ketika memasuki pasar internasional. A. Pengenalan produk baru. B. Tahap kedewasaan. C. Standarisasi produk dan perampingan manufaktur. Siklus hidup produk internasional mencakup prinsip dan standar ekonomi seperti pengembangan pasar dan skala ekonomi dengan pemasaran, siklus hidup produk, dan model bisnis standar lainnya. Tahapan tersebut: A. Pengenalan. B. Pertumbuhan. C. Kedewasaan. D. Kejenuhan. E. Penurunan. Lingkungan pemasaran internasional. Satu, faktor internal atau organisasi. Dua, faktor global. Tiga, faktor dalam negeri.
Memutuskan pasar internasional. Satu, penelitian pasar. Dua, analisis resiko. Tiga, segmentasi pasar. Empat, potensi pertumbuhan. Lima, persaingan. Enam, regulasi. Tujuh, infrastruktur dan distribusi. Delapan, aspek budaya dan bahasa. Sembilan, keuangan. Sepuluh, komitmen jangka panjang. Cara memasuki pasar global. Satu, ekspor produk. Dua, lisensi. Tiga, franchise. Empat, joint venture. Program pemasaran internasional. Satu, promosi penjualan. Dua, program hadiah. Tiga, program insentif penjualan. Empat, program referral. Lima, program afiliasi. Struktur organisasi pemasaran. Satu, struktur linear. Dua, struktur fungsional. Tiga, struktur berbasis produk. Empat, struktur matriks. Studi kasus, strategi komunikasi dan bauran promosi pada PT Telkom. Komunikasi yang efektif pada PT Telkom. PT Telkom melakukan berbagai upaya untuk melakukan komunikasi yang efektif dengan pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya. Beberapa strategi komunikasi yang efektif yang dilakukan oleh PT Telkom meliputi: satu, platform komunikasi multi-channel. Dengan PT Telkom menggunakan berbagai platform komunikasi multi-channel, termasuk situs web, aplikasi seluler, media sosial, dan layanan pesan singkat untuk berinteraksi dengan pelanggan. Dengan memanfaatkan berbagai saluran komunikasi, PT Telkom dapat mencapai beragam audiens dan memudahkan pelanggan untuk berkomunikasi dengan perusahaan. Dua, transparansi dan informasi yang jelas. Dengan PT Telkom memastikan transparansi dalam komunikasi mereka dengan pelanggan. Mereka memberikan informasi yang jelas mengenai layanan, kebijakan, dan tarif, sehingga pelanggan dapat membuat keputusan yang lebih baik. Analisis bauran promosi pada PT Telkom. Beberapa strategi bauran promosi yang dilakukan oleh PT Telkom antara lain: satu, sponsorship dan endorsement. PT Telkom terlibat dalam sponsorship acara-acara besar seperti konser musik atau acara olahraga. Untuk memperluas jangkauan merek mereka, mereka juga melakukan endorsement dengan memanfaatkan figur publik atau selebriti untuk memperkuat citra merek mereka. Dua, promosi penjualan. PT Telkom menjalankan berbagai program promosi penjualan seperti diskon, program loyalitas, dan penawaran khusus untuk mendorong pembelian produk dan layanan mereka. Tiga, kegiatan pemasaran terpadu. PT Telkom melakukan kegiatan pemasaran terpadu dengan menggabungkan berbagai elemen promosi seperti iklan, pemasaran langsung, dan event sponsorship dalam satu strategi yang terintegrasi. Mengukur dan menganalisis hasil promosi pada PT Telkom. Cara PT Telkom mengukur dan menganalisis hasil promosi. PT Telkom menggunakan berbagai metode untuk mengukur dan menganalisis hasil dari upaya promosi mereka. Beberapa pendekatan yang mungkin dilakukan oleh PT Telkom antara lain: satu, analisis kinerja penjualan. PT Telkom dapat melacak peningkatan penjualan atau respons langsung dari aktivitas promosi mereka. Melalui analisis data penjualan, mereka dapat mengidentifikasi dampak dari strategi promosi yang dilakukan. Dua, survei dan studi pasar. PT Telkom mungkin melakukan survei dan studi pasar untuk mengukur kesadaran merek, preferensi pelanggan, dan persepsi terhadap promosi yang dilakukan. Data dari survei ini akan membantu mereka dalam mengevaluasi efektivitas promosi. Mengukur dan menganalisis hasil promosi pada PT Telkom. PT Telkom menggunakan berbagai media promosi yang efektif untuk mencapai audiens mereka. Beberapa media promosi yang mereka pilih antara lain: satu, sponsorship acara. PT Telkom terlibat dengan PT Telkom terlibat dalam sponsorship acara-acara besar seperti konser musik atau acara olahraga. Untuk meningkatkan exposure mereka, untuk meningkatkan exposure merek mereka di tengah-tengah audiens yang lebih besar. Promosi penjualan. PT Telkom menjalankan berbagai program promosi penjualan seperti diskon, program loyalitas, dan penawaran khusus untuk mendorong pembelian produk dan layanan mereka secara langsung. Tiga, pemasaran terpadu. PT Telkom melakukan integrasi berbagai media promosi sesuai dengan strategi pemasaran terpadu untuk mencapai audiens secara holistik dan efektif. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.